data ke responden. Itu kalau analisa data, yang kemarin korelasi regresi itu selesai. Tapi uji validitas dan reliabilitas ini Anda lakukan sebelum mengolah data. Ya, jadi sebelum pengambilan data. Jadi uji validitas reliabilitas ini kalau bayangkan ini ada pengambilan data ya. Setelah pengambilan data itu uji analisa data. Nah, validitas reliabilitas ini dilakukan sebelum pengambilan data. Ya, jadi sangat berbeda dengan uji analisa data yang selama ini Anda pelajari. Jadi uji validitas dan reliabilitas ini Anda lakukan sebelum pengambilan data ke responden. Nah, apa yang kondisi apa yang menyebabkan Anda perlu melakukan ini? Jadi uji validitas dan reliabilitas ini tidak wajib ada. Jadi hanya kondisi tertentu di mana Anda perlu melakukan ini. Jadi uji validitas dan reliabilitas ini Anda gunakan jika kuesioner yang Anda buat, Anda pakai untuk mengumpulkan data, itu bukan kuesioner yang baku. Ya, jadi uji validitas dan reliabilitas ini sebenarnya bisa kita skip. Jadi ini sangat optional. Kalau menurut saya kalau bisa Anda skip karena ini nambah-nambahin pekerjaan sebenarnya uji validitas reliabilitas. Cuman Anda just to know aja. Ya, jadi ini berbeda seperti uji analisa data. Kalau uji analisa data fungsinya dia hanyalah fungsinya terutama adalah mengolah data. Nah, uji validitas reliabilitas ini sebelum pengambilan data. Ini Anda gunakan ketika kuesioner yang akan Anda gunakan untuk penelitian itu bukan kuesioner yang pakem. Ya, kuesioner pakem itu kayak gimana, Bu? Contohnya kalau Anda misalnya mau mengukur nyeri, Anda menggunakan kuesioner FAST. Itu tidak perlu validitas reliabilitas. Kalau pakai NRS itu kan sudah baku, tidak perlu uji validitas reliabilitas. Mau mengukur ROM pakai goniometer tidak perlu. Ya, mau mengukur kualitas sleep quality, kualitas tidur Anda pakai PSII. PSII itu udah pakem, tidak perlu pakai validitas reliabilitas. Jadi ini hanya Anda gunakan jika kuesioner ya, karena ada beberapa kuesioner yang memang Anda terpaksa harus bikin sendiri gitu ya. Anda harus bikin sendiri misalnya tentang persepsi misalnya seperti itu. Nah, Anda perlu menguji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan sebelum pengumpulan data, ya. Yang diuji adalah kuesioner yang Anda buat sendiri. Oke? Artinya apa? Uji ini bisa Anda skip, ya, supaya mempercepat proses penelitian Anda. Kalau bisa di skip. Jadi saran saya adalah gunakan kuesioner yang baku, karena kalau nggak baku Anda akhirnya ada 2 kali kerja perlu melakukan uji ini. Oke, jadi apa sih validitas dan reliabilitas? Jadi validitas dan reliabilitas itu kita gunakan ketika Anda instrumen penelitiannya bukan instrumen baku yang dibuat sendiri. Makanya itu perlu Anda uji dulu sebelum Anda bisa gunakan sebagai instrumen dalam mengumpulkan data. Ya, oke. Jadi di dalam validitas dan reliabilitas ini itu apa sih? Validitas dan reliabilitas adalah memastikan bahwa kuesioner atau daftar pertanyaan dalam kuesioner itu sesuai dengan apa yang akan diukur, ya. Jadi intinya begini, kalau valid, apa yang dimaksud valid? Valid itu sesuai dengan apa yang akan diukur. Jadi kalau misalnya Anda akan mengukur berat badan, ya gunakan timbangan berat badan. Jangan menggunakan timbangan yang lain, misalnya timbangan beras, misalnya seperti itu. Jadi valid itu artinya dia sesuai dengan apa yang Anda ukur. Jadi alat ukurnya ya bisa mengukur sesuai dengan variabel yang akan Anda hitung, misalnya seperti itu. Nah, kalau reliable apa? Reliable itu artinya dia digunakan berulang kali, itu tetap bisa digunakan. Itu reliable. Jadi uji validitas dan reliabilitas, sekali lagi catatannya di sini hanya digunakan ketika instrumen penelitian yang akan Anda gunakan itu tidak baku. Ya, artinya Anda buat sendiri. Maka sebelum Anda gunakan untuk mengumpulkan data kepada
responden, Anda harus uji dulu ini validitas reliabilitasnya. Kalau ternyata kuesioner yang Anda buat dari item pertanyaannya itu teruji valid dan reliable, maka baru bisa digunakan pada responden Anda yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini uji validitas dan reliabilitas ini sangat berbeda dengan uji analisa data yang telah Anda pelajari. Kalau uji analisa data digunakan untuk menganalisa data yang Anda peroleh, kalau uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji kuesionernya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa paham ya ini. Jadi ini digunakan untuk menguji kuesioner. Ya, kuesioner yang bagaimana Bu? Kuesioner yang dibuat sendiri. Artinya kalau Anda pakai kuesioner yang pakem, ya nggak perlu melakukan ini. Anda bisa skip langsung bisa digunakan ready to use, istilahnya seperti itu. Oke, itu kalau uji validitas dan reliabilitas. Yang diuji apa? Yang diuji adalah item pertanyaan dari kuesioner yang Anda buat. Jadi validitas reliable itu melihat apakah misalnya kuesioner Anda ada 10 pertanyaan, apakah per item tadi sudah teruji valid dan reliable. Artinya kalau suatu instrumen penelitian sudah teruji dia memiliki validitas dan reliabilitas yang baik, dia baru bisa digunakan kepada responden. Tapi kalau tidak teruji validitas dan reliabilitasnya, berarti tidak bisa Anda gunakan. Nah, caranya, jadi kita tetap bisa melakukan itu tadi ya perbedaan antara validitas dan reliabilitas. Validitas itu mengukur sesuai dengan alat ukurnya, sesuai dengan apa yang akan kita ukur. Kalau reliable bisa digunakan berulang kali, itu reliability ya. Oke, jadi untuk reliabilitas itu kita menggunakan standarnya adalah nilai Cronbach alpha, di mana nilai Cronbach alpha yang dihasilkan dari SPSS itu nilainya harus lebih dari 0,6. Itu dikatakan reliable. Jadi nanti kita akan mengujikan per item dalam kuesioner, dari per item pertanyaan dalam kuesioner, kemudian itu nanti akan kita ujikan di SPSS apabila hasilnya menggunakan uji Cronbach alpha. Apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6, berarti dikatakan kuesioner tersebut reliable. Reliable, tapi perlu kita uji apakah sudah reliable, apakah valid atau tidak. Syaratnya dia harus reliable dan valid. Kalau reliable saja tidak valid, tidak bisa digunakan. Ya, oke. Jadi itu reliabilitas yang pertama, kita menguji dengan menggunakan Cronbach alpha, dengan syarat Cronbach alpha-nya harus lebih dari 0,6. Nanti akan kelihatan. Jadi kita ngelihatnya nggak p-value ya. Jadi lihatnya ke nilai Cronbach alpha. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Kemudian yang kedua adalah validitas instrumen. Validitas instrumen untuk melihat sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi kita di sini melihat per item pertanyaannya, gitu ya. Kita akan melihat apakah misalnya let's say kita punya 10 pertanyaan misalnya. Oh, ternyata reliable, kemudian kita uji validitasnya ternyata dari 10 pertanyaan yang valid hanya 7. Nah, berarti yang bisa kita gunakan hanya 7 pertanyaan tadi kepada responden. Ya, jadi uji validitas reliabilitas sekali lagi Anda ujikan sebelum mengambil data. Ya, tidak boleh dilakukan setelah ngambil data, tidak boleh. Jadi validitas reliabilitas dilakukan sebelum pengambilan data pada responden. Pastikan kuesioner Anda valid dan reliable. Oke. Jadi intinya kalau validitas pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes terdapat butir-butir item pertanyaan atau pernyataan. Kemudian kuesioner dikatakan valid jika hasil uji validitasnya per item itu semuanya valid. Nah, kalau validitas kita menggunakan yang kemarin sempat kita pelajari Pearson ya, uji Pearson. Nah, uji Pearson di sini untuk tidak kita gunakan untuk korelasi. Kalau kemarin kita sempat belajar Pearson itu digunakan untuk korelasi ya, tapi di sini Pearson-nya akan kita bisa gunakan untuk pengujian validitas per item. Jadi Pearson kalau yang kemarin kita gunakan untuk menguji korelasi data, nah di sini Pearson juga bisa difungsi untuk menguji validitas instrumen untuk per item pertanyaan. Oke, nah di sini yang perlu Anda perhatikan,
Em, nanti kita akan buka dulu ya. Saya akan buka dulu contohnya, soalnya begitu. Jadi untuk menguji validitas dan reliabilitas itu kita ujikan ke siapa, Bu? Kita tidak boleh mengujikan ke responden kita. Syaratnya. Jadi uji validitas dan reliabilitas karena bertujuan untuk kita menguji instrumen kita sebelum pengambilan data. Jadi responden yang kita, sampel yang kita gunakan untuk uji validitas dan reliabilitas itu tidak boleh pada responden kita yang sebenarnya. Tidak boleh. Jadi itu syarat utama. Jadi nanti ketika misalnya Anda skripsinya memang perlu menguji validitas reliabilitas, tidak boleh dilakukan pada responden sebenarnya. Maksudnya seperti apa? Let's say misalnya Anda penelitian pada pasien OA di Kota Malang, misalnya seperti itu. Uji validitas reliabilitasnya persepsi pada pasien OA di Kota Malang. Nah itu kan kalau persepsi agak susah karena memang belum ada yang let's say belum ada yang pakem gitu ya, Anda akhirnya bikin sendiri. Nah, untuk menguji, karena Anda buat sendiri kuesionernya, maka sebelum Anda gunakan pada responden Anda, pasien OA yang ada di Kota Malang, Anda harus uji dulu validitas reliabilitasnya. Uji validitas reliabilitasnya Anda ujikan ke siapa? Tidak boleh ke pasien OA yang di Kota Malang. Jadi Anda misalnya cari yang terdekat, misalnya responden Anda yang di Kota Malang, cari yang responden di OA tapi di Kabupaten Malang, gitu ya. Nah, responden yang di Kabupaten Malang kan jadi responden Anda sebenarnya, tapi punya karakteristik yang sama. Nah, itu bisa Anda gunakan sebagai sampel untuk uji validitas dan reliabilitas. Nanti ketika Anda sudah misalnya merekrut berapa orang, Bu, untuk jumlah sampel validitas reliabilitas, cukup 15 orang saja. Jadi jumlahnya tidak butuh banyak untuk sampel validitas reliabilitas karena tujuannya bukan untuk ambil data, tujuannya adalah untuk menguji item pertanyaan dalam kuesioner tadi. Jadi respondennya untuk uji validitas reliabilitas, saya ulangi, itu bukan responden Anda, responden penelitian Anda, tetapi non-responden yang memiliki karakteristik sama. Ya, itu jangan sampai keliru. Oke, nah misalnya let's say seperti ini contohnya. Nah, contoh yang ada di dalam screen itu Anda punya misalnya buat 5 item pertanyaan. 5 item pertanyaan ini Anda buat sendiri, gitu ya. Anda buat sendiri tentang misalnya tentang anxiety, ini tentang psychological health, gitu ya, tentang kesehatan psikologi. Kemudian Anda membuat 5 pertanyaan ini dengan pilihan tidak pernah, jarang, kadang-kadang, dan selalu. Begitu, misalnya pada pasien, pada lansia, begitu, nggih. Lansia, misalnya lansia dari Kota Malang, berarti saya validitas reliabilitasnya lansia yang ada di Blitar, misalnya seperti itu. Ya sama-sama lansia, tapi bukan di dalam populasi yang sama dengan responden saya. Jadi di sini ketika saya membuat ini yang kuesioner yang saya buat saya sendiri. Jadi sebelum saya memberikan ke responden asli, saya harus uji dulu validitas reliabilitasnya. Jadi ada 5 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan tentang kehilangan nafsu makan, kemudian saya tidak mudah untuk move on. Ketiga, saya merasa depresi. Yang keempat, saya merasa bahwa semua yang saya lakukan membutuhkan usaha yang keras. 5, saya tidur dengan gelisah. Dengan pilihan jawaban 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, dan 4 selalu. Ini misalnya daftar draft kuesioner yang saya buat. Nah, ini berarti sebelum, karena kuesionernya saya buat sendiri, maka sebelumnya saya harus menguji validitas dan reliabilitasnya dulu. Maka saya bagikan kepada 15 orang non-responden yang memiliki memiliki karakteristik sama. Jadi 15 orang itu tadi, ini rekap jawabannya. Di mana nomor 1 itu mewakili jawaban tidak pernah, 2 itu adalah jarang, 3 adalah kadang-kadang, dan 4 selalu. Nah, misalnya dihasilkan jadi seperti ini. Ini Anda harus apa? Karena ujinya adalah menguji per item ya. Jadi yang keluar harus hasil per item. Jadi Anda mengcoding hasil pilihan jawaban per item. Jadi tidak boleh langsung diambil total score, tidak boleh. Ya, beda ya. Jadi karena uji validitas reliabilitas ini untuk menguji per item.
pertanyaan. Jadi tidak boleh langsung total skor. Jadi masing-masing pertanyaan harus Anda data. Jadi responden satu untuk pertanyaan nomor satu jawab apa, pertanyaan nomor dua jawab apa, pertanyaan nomor tiga jawab apa, keempat dan kelima. Jadi memang agak agak rempong memang. Makanya saya sarankan ya kalau bisa nggak bikin sendiri, bikin yang pakem. Tapi kalaupun terpaksa harus bikin sendiri ya ini caranya. Ya, Anda rekap jawaban 15 responden untuk masing-masing item pertanyaan. Nah, oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, misalnya begini. Ini contohnya. Jadi, oke. Nah, ada ini jawabannya. Ada 4, ada 3, 1. Nah, ini per item pertanyaan. Ya, per item pertanyaan jawabannya apa, respondennya. Nah, kemudian yang paling penting yang perlu Anda perhatikan, Anda sudah bisa kemudian mengentry ke SPSS, gitu ya. Anda sudah bisa ngentry ke SPSS Anda, misalnya seperti ini. Oke, misalnya totalnya saya drop dulu. Oke, tadi jawabannya ya, jadi ada 5 pertanyaan tadi. Ada 5 pertanyaan tadi. Nah, ini ada 5 pertanyaan Q1 sampai Q5. Nah, values jangan sampai lupa. Values harus dituliskan juga. Values-nya yang pertama tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 selalu. Karena kan satu pertanyaan ada 4 option, ya. Demikian sampai nanti Q5 karena kan optionnya sama. Jadi jangan lupa values-nya juga diisi. Jadi tidak langsung diisi datanya, enggak. Karena masing-masing angka ini tidak mewakili angka sebenarnya, tetapi angka ini adalah merepresentasikan pilihan jawaban. Sehingga ketika di values harus Anda isi. Ya, jadi angka nomor 1 untuk tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, dan 4 selalu. Nah, caranya adalah yang kedua, Anda buat nilai total skor. Nah, ini tambahannya. Untuk penghitungan uji validitas reliabilitas, penting untuk menghitung total skor dari masing-masing item. Jadi dihitungnya ketika di SPSS, caranya adalah menghitung total skor, ya. Nah, ini kan cara gini. Nah, ini perlu Anda hitung nilai totalnya. Cara menghitung nilai totalnya bagaimana? Ini transform, ya. Anda klik transform. Bentar. Anda klik transform, kemudian Anda compute variable, ya. Kalau biasanya kita selalu analyze, sekarang kita coba buat total. Jadi sum, ya. Jadi target variabelnya adalah total variabelnya, kemudian type and labelnya adalah total, kemudian ini sama aja. Nah, total score itu apa? Total score Anda nggak perlu nggak perlu menambahkan di Excel ya, di SPSS juga bisa. Jadi langsung total variabel itu adalah jumlah total dari nilai Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Dah, ini total skor. Ya. Oke. Jadi ini yang perlu Anda tambahkan gitu ya untuk total skor. Oke, kemudian kalau sudah Anda oke.
Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi yang perlu Anda lakukan kalau ketika di SPSS ngentri data adalah Anda hitung totalnya. Nah, total itu Anda hitung dengan menggunakan transform, kemudian compute variabel ini, terus tinggal ditulis saja total variabelnya apa, nanti tinggal digeser-geser aja. Jadi Q1 sampai Q5. Dah, itu. Oke? Oke. Kemudian, oke, kalau sudah total tadi, kita langsung ada secara otomatis dia akan menguji itemnya. Ya, dia langsung menjumlah itemnya, total itemnya berapa, begitu nggih. Nah, setelah itu yang Anda lakukan adalah ya, kita kembali lagi. Nah, yang Anda lakukan kalau sudah menghitung total skor dari masing-masing item, caranya setelah itu Anda misalnya menguji reliabilitas. Jadi ini langkah-langkahnya menguji reliabilitas. Jadi kalau data sudah di-entry, kemudian Anda pilih scale, kemudian Anda pilih reliability analysis, ya. Nah, ini hasilnya, contohnya misalnya seperti itu. Nih, bentar ya. Jadi Anda kan menggunakan setelah data Anda entry-kan, masukkan totalnya juga. Nah, setelah itu Anda klik analyze seperti biasa, kemudian dipilih scale. Nah, skill nanti pilih yang reliability analysis, karena untuk menguji reliabilitas kuesioner Anda, pertanyaan dalam kuesioner Anda. Nah, nanti masukkan item berapa yang mau diujikan. Misalnya pertanyaannya ada 5, maka item pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 yang akan Anda ujikan dalam reliabilitasnya. Kalau sudah, Bu, kalau sudah gimana? Langsung di OK. Nanti akan keluar hasilnya. Nah, sebentar ya. Oke, ini nanti akan keluar hasilnya di output seperti ini. Oke, yang Anda baca adalah nilai Cronbach alpha ini. Ya, mudah-mudahan tampak ini di screen Anda ya. Sebentar. Oke. Jadi yang Anda kelihatan untuk reliability adalah nilai Cronbach alpha ini. Ya. Nilainya berapa? 0,859. 0,859 berarti dia patokannya dikatakan reliable jika lebih dari 0,6. Nah, maka kalau 0,859 berarti dia reliable atau enggak? Gimana? Reliable ya, karena dia lebih dari 0,6. Karena jawabannya di sini 0,85. Berarti lebih dari 0,6 berarti dikatakan dia reliable. Kemudian kita perlu menguji juga untuk validitasnya. Nah, kalau validitas itu kita sama seperti validitas, kita yang klik analyze ya, analyze, kemudian ke correlate ya. Kemudian bivariate. Nah, sama langkah-langkahnya seperti kemarin kita uji Pearson ya, uji korelasi Pearson. Kita sama menggunakan itu juga. Nah, ini kita masukkan semuanya. Tapi kalau untuk validitas kita masukkan ke 5 pertanyaan dan total skornya. Ya, oke, nanti ada di PPT juga, jadi mudah-mudahan nggak loss ya. Nah, nanti kalau sudah, langsung Anda oke, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, ini nanti akan hasilnya keluar seperti ini. Nah, ini. Oke, jadi ini adalah menilai validitas masing-masing item pertanyaan. Nah, yang Anda baca yang mana? Yang Anda baca adalah nilai p-value atau significance to tail dari total score. Nah, nanti akan kelihatan. Misalnya begini, ini ya total score. Untuk pertanyaan nomor 1, item pertanyaan nomor 1, P-nya 0,003. Berarti dikatakan kalau kurang dari 0,05, berarti dikatakan valid atau enggak? Valid ya. Jadi dikatakan valid jika dia kurang dari 0,05 kayak biasanya. Nah, ini pertanyaan nomor 1 berarti valid. Bagaimana dengan pertanyaan nomor 2? P-nya 0,05 berarti apa? Kurang ya. Kurang dari 0,05 berarti pertanyaan nomor 2 juga valid. Nah, pertanyaan nomor 3 karena kurang dari 0,05 juga p-value-nya dikatakan valid. Pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 juga valid.
Nah, kita lihatnya dari nilai p-value-nya ini. Jika sudah tadi punya 5 pertanyaan tadi, jika 5 pertanyaan ini berarti nilai p-value-nya semuanya itu kurang dari 0,05, berarti dikatakan dia item pertanyaannya valid. Nah, syaratnya tadi kan harus valid dan reliable. Nah, reliable enggak? Oh, ternyata hasilnya Cron-Ba alpha-nya juga reliable. Oke, berarti Anda bisa, selanjutnya Anda bisa menggunakan kuesioner ini untuk diberikan kepada responden. Hasilnya kayak gitu. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau kuesionernya sebelum diberikan ke responden diuji dulu validitas reliabilitasnya. Nah, kalau hasilnya sudah per itemnya dikatakan valid, kemudian secara as a whole dia dikatakan Cron-Ba alpha-nya juga reliable, baru setelah itu bisa Anda berikan pada responden Anda. Oke, misalnya ada pertanyaan, Bu, saya misalnya punya 10 atau 15 item pertanyaan, ternyata yang tidak valid itu ada 5. Misalnya, yang dari 10 pertanyaan, 15 pertanyaan yang tidak valid ada 5. Hanya 10 pertanyaan saja yang valid. Berarti gimana? Drop. Silahkan Anda drop. Kalau hasilnya pertanyaan, item pertanyaan dari 15, yang valid hanya 10, dipakai yang 10 saja. Oke? Jadi kalau sampai ketemu pertanyaan yang tidak valid, langsung di drop. Berarti Anda tidak bisa menggunakan pertanyaan itu untuk pada responden Anda. Jadi didel dari kuesionernya. Gitu ya. Tapi syaratnya harus reliable. Kalau reliable kita nggak bisa ngedrop pertanyaan soalnya. Yang bisa kita drop pertanyaan lewat validitasnya. Karena validitas menilai antar per itemnya. Ya, jadi pastikan reliable dulu, kemudian kalau dari 15 pertanyaan, Bu, 5 pertanyaan tidak valid, 5 pertanyaan di drop, pakai yang 10 saja yang valid. Oke, sampai di sini? Ada yang bingung? Oke, jadi itu ya, sekali lagi uji validitas reliabilitas ini mengakhiri perkuliahan kita di Biostat, jadi dia digunakan untuk menguji kuesioner yang Anda buat sendiri. Tetapi saya tidak begitu menyarankan, karena ini berarti Anda kan berarti 2 kali kerja, 2 kali ngumpulin data. Karena kan Anda tidak boleh ngambil data validitas reliabilitas dari responden asli kan. Ini harus non responden, berarti kan 2 kali kerja, lebih capek. Nah, untuk bisa men-skip menghindari uji validitas reliabilitas, jadi silahkan Anda pakai kuesioner yang pakem, kuesioner yang sudah baku. Otomatis kalau sudah baku, Anda tidak perlu melakukan uji validitas reliabilitas, langsung ambil data, langsung diuji analisa data. Itu juga lebih cepat untuk Anda. Ya, oke? Sampai di sini? Ada yang bingung? Oke, jadi itu ya nak ya, apa namanya, terkait dengan uji validitas dan reliabilitasnya, ya. Nanti monggo silahkan Anda kerjakan. Jadi ada, latihan soal. Jadi latihan soal ini saya buat contohnya, silahkan nanti Anda ujikan. Untuk validitas dan reliabilitasnya dari per item soal. Ini saya buat kebetulan sama-sama 5 soal, gitu ya. Jadi nanti kalau tidak valid ya monggo nanti mungkin Anda punya saran, Bu, ini ternyata dari 5 pertanyaan ada yang tidak valid, berarti langkahnya harus di drop misalnya seperti itu. It's okay. Oke, sampai di sini. Ada yang bingung? Tidak ada yang bertanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke, ya wis. Oke, jadi itu silahkan nanti apa namanya, dikerjakan, dikumpulkan seperti biasa tugas biostatnya dari Bu Ika. Oke, berarti silahkan Anda saya screenshot dulu, monggo. Silahkan bisa di on cam ya, jangan lupa absen di info KHS. Oke, sebentar ya. Saya screenshot dulu, yo. Sebentar. Sabar. Ya, sebentar ya. Oke. Oke. Oke, saya screenshot dulu ya, lembar pertama ya. Oke. Lembar kedua. Oke. Oke. Ketiga ya, Rek. Oke. Oke, terima kasih.
buat teman-teman semuanya ya, selama 1 semester sudah menyelesaikan untuk biostatnya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait materi ada yang belum jelas, silakan bisa langsung ditanyakan ke Bu Ika. Oke, jadi untuk yang semester ini Anda sudah mempelajari berbagai banyak ya uji analisa data mulai dari chi-square, McNemer, normalitas data, ANOVA, apa, Wilcoxon, Mann-Whitney, kemudian apa, Wilcoxon, uji T berpasangan, uji T bebas, korelasi dan regresi. Jadi ada 10 uji plus hari ini validitas reliabilitas wakeh. Sudah sekitar 12 uji yang Anda pelajari gitu ya. Pastinya nanti wakeh gitu ya. Enggak mungkin semua Anda pakai ketika deskripsi ya. Pasti Anda nanti akan memakai aja misalnya tentang uji perbandingan, berarti nanti Anda pakai pakai chi-square atau mungkin pakai korelasi monggo, atau mungkin pakai uji T atau mungkin Mann-Whitney atau ANOVA. Jadi yang paling penting adalah Anda pilih, tidak mungkin pakai semua uji dalam satu waktu, gitu ya. Anda yang paling penting adalah Anda pahami ya tujuan penelitian Anda apa, mau nguji perbandingan kah, mau nguji korelasi atau hubungan, atau mau nguji pengaruh. Kemudian pahami skala data dari variabel independen dan dependen Anda apa, sehingga nanti ketika pemilihan uji analisa datanya bisa tepat gitu ya, karena pemilihan uji analisa data SPSS itu hanya software, yang paling penting adalah Anda sebagai operatornya Anda harus paham gitu ya nak ya. Oke, mungkin itu dari Bu Ika. Terima kasih sudah membersamai selama 1 semester. Jadi semester depan tinggal menyelesaikan, Anda monggo menyelesaikan mungkin dengan dosen yang lain untuk perkuliahan yang lain gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat beraktivitas, tetap dijaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, bila terpedaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.